Halo YouTube, di video kali ini kita akan melakukan review sebuah sepatu roda dan melakukan perbaikan terhadap sepatu roda tersebut. Halo guys, selamat datang kembali di channel saya, Ari AWP Channel. Di channel ini saya banyak membahas informasi seputar sepatu roda. Nah, untuk di video kali ini kita akan melakukan review sebuah sepatu roda mereknya Oxer dan kita akan melakukan perbaikan terhadap sepatu roda ini. Kenapa saya melakukan perbaikan ini? Karena sepatu rodanya sudah dalam kondisi agak rusak ya, ada beberapa bagian yang sudah tidak bisa dipakai dan kita akan melakukan perbaikan terhadap sepatu roda tersebut. Tapi sebelum kita melakukan perbaikannya, kita akan review dulu sepatu rodanya. Nah, di depan saya sudah ada ini sepatu rodanya dan kondisinya nggak terlalu bagus ya. Jadi sepatu roda ini sudah lama nggak dipakai sama yang punya karena ukurannya sudah kecil, jadi kakinya sudah tambah besar, sepatu roda ini nggak muat lagi. Dan sepatu roda ini kondisinya udah nggak standar ya. Roda aslinya sebenarnya nggak ini sudah diganti. Roda aslinya juga bermerek Oxer, warnanya warna ungu, sama seperti warna linernya ya, ada warna ungu. Dan rodanya juga berwarna ungu. Kalau nggak salah waktu itu ukurannya 76 mm dan sama besar semua, jadi bukan banana ya. Nah, yang punya sepatu ini waktu itu pengen roda banana, jadi semua rodanya diganti dan digantilah dengan roda merek Hyperdubs ini. Yang hitam ini berukuran 80 dan yang kecil ini berukuran 76. Nah, sekarang kenapa malah dibalik? Karena waktu itu sepatu ini dipakai sama adiknya, jadi dia nggak pengen pakai roda banana, dia pengen malah balik ke standar lagi. Sementara roda standarnya udah nggak ada, jadi akhirnya rodanya dibalik lagi, roda besarnya di ujung dan roda kecilnya di tengah. Dan sekarang ini kondisinya sudah lama nggak terpakai ya, teman-teman bisa lihat ini debunya udah tebel banget. Nah, sepatu roda Oxer ini salah satu sepatu roda yang walaupun ukurannya kecil, tapi framenya bisa muat roda 80 mm semua ya. Ini sepatunya ukuran 37, cukup kecil, namun framenya cukup panjang sehingga bisa muat roda 4x80 mm. Berbeda dengan beberapa merek lainnya seperti Labeda atau WQ. Biasanya kalau sepatu rodanya di bawah ukuran 40 itu cuma muat roda 76. Sementara kalau Oxer ini walaupun ukurannya 37 tapi framenya bisa muat 4x80 mm. Lalu dia sudah full hardboot dan dia menggunakan dua strap, satu strap di atas, strap standar. Dan strap di bawahnya itu mirip dengan Labeda yang pernah saya review sebelumnya ya, yang Labeda C08, dia sedikit berbeda. Nah, disinilah letak salah satu kerusakannya ya. Jadi strap tengahnya ini udah patah. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada lubang buat nyangkutin strapnya. Ini udah nggak ada lagi strapnya. Jadi strapnya udah patah sehingga sepatu ini nggak terlalu bisa dipakai. Nanti kita akan coba melakukan perbaikan terhadap strap tersebut. Lalu di sisi samping sudah ada side guard. Di sini teman-teman bisa lihat ya, udah banyak gores-goresan. Jadi kalau jatuh, jadi apabila kita lagi main terus jatuh, bantalan ini yang bakal membentur duluan sehingga sepatunya tidak terlalu cepat rusak. Jadi ini dulu yang rusak dan ini biasanya bisa diganti. Di sini teman-teman bisa lihat bagian ininya aja yang rusak, sementara sepatunya masih mulus ya. Sementara apabila kita lihat di sisi ini nggak ada side guardnya, jadi di sini bagian sepatunya gores ya kalau jatuh. Lalu untuk bootnya ini mirip dengan Labeda C08 ya, banyak lubang-lubang anginnya. Di belakang sini ada. Lalu di bagian depan sini ada, di sisi dalam juga ada, di sini juga ada. Lalu untuk linernya nggak tahu ya, ini mungkin karena sudah lama jadi busanya terasa tipis. Ini sepatu ini udah cukup lama, mungkin ada sekitar 5 tahun. Busanya cukup tipis. Lalu seperti apa bagian dalamnya akan kita coba buka ya. Kita coba buka dulu linernya. Nah, ini linernya. Sebenarnya linernya cukup lumayan rapi ya. Tapak mengelupas seperti ini sering banget terjadi ya di beberapa sepatu dan merek lain. Saya juga sering lihat yang merek Link, merek Labeda, WQ ataupun beberapa merek lainnya ini memang gampang copot. Lalu untuk di dalamnya sudah terdapat bantalan karet, teman-teman bisa lihat itu yang warna merah. Itu bantalan karetnya, jadi buat ngeredam getaran kalau kita lompat ataupun melalui jalan yang jelek. Bantalan karetnya cukup membantu. Bearingnya kita akan coba buka, tapi sebelumnya saya akan tunjukkan lagi satu kerusakan lagi. Jadi ini karena sepatunya sudah lama banget nggak dipakai, jadi bearingnya ada yang beberapa yang berkarat ya, jadi dia nggak mau muter. Yang lain beberapa ada masih mau, cuman nggak terlalu mulus juga perputarannya. Nah, yang ini paling parah nih, yang paling belakang ini nggak mau muter sama sekali. Lalu sepatu ini nah, nggak lancar ya. Jadi nanti sepatu ini akan ada dua perbaikan yang saya lakukan. Yang pertama, saya akan mengganti strap tengahnya ini. Di sini saya sudah ada spare partnya.
Ini saya beli di Shopee, ini kalau nggak salah harganya sekitar 29.000, belum termasuk ongkos kirim. Jadi kalau sama ongkos kirim hampir 100.000 lah 2 biji ini. Jadi bisa dibilang sekitar 50.000 satunya. Lalu di sini saya juga sudah ada bearing ABEK 7. Ini satu tabung isi 8 buat 4 roda. Saya beli 2 tabung. Satu tabungnya ini sekitar 50.000. Jadi kedua part ini total uangnya sekitar 200.000 ya. Tapi sebelumnya kita akan coba lihat dulu bearing bawaan Oxer ini tipenya apa. Bearingnya ABEK 7. Nah, bearingnya ABEK 7 dan dia sudah menggunakan tutup plastik bearingnya, jadi gampang dibuka. Sebenarnya ini bisa kita bersihkan ya supaya bikin dia berputar lancar kembali. Cuman saya pengen cepet aja, jadi saya nggak bersihkan bearingnya, langsung saya ganti dengan bearing ini. Ini juga bearing ABEK 7, tapi ini menggunakan tutup logam dan nggak bisa dibuka ya. Jadi ini agak susah untuk dibersihkan. Sementara kalau ini bisa kita bersihkan. Saya susah-susah lihat bearingnya, ternyata di frame-nya ada tertulis ABEK 7. Nah, jadi lebih kurang ini ya sepatu roda Oxer tipenya twister. Sekarang kita akan coba membersihkannya dan akan kita coba perbaiki sehingga sepatu roda ini layak untuk dipakai kembali. Pertama-tama kita bersihkan dulu sepatunya ya. Jadi kita buka semua dulu, kita buka semua roda dan akan kita bersihkan dulu. Lalu selanjutnya kita pasang strap dan kita akan ganti bearingnya. Nah, bagi teman-teman yang pernah kesulitan membuka baut rodanya, kalau baut rodanya keras banget, saya ada sedikit tips. Teman-teman mungkin bisa beli kunci L yang seperti ini. Nah, yang seperti ini. Ini kita pakai sisi pendeknya yang kita masukkan ke dalam baut dan sisi panjangnya ini kita gunakan untuk memegangnya. Jadi kita posisi seperti ini dan kita akan putar. Biasanya itu akan menjadi lebih gampang untuk membuka rodanya. Nah, satu sudah terbuka, kita akan buka yang satu lagi. Kita buka dulu linernya. Nah, di sini untuk membersihkan debunya saya gunakan kuas ya, kuas yang kering. Ini bukan kuas basah ya, tapi kuas kering. Nah, di sini sekarang sepatu rodanya sudah saya bersihkan ya. Jadi sekarang pertama kita akan coba memasangkan strapnya dulu. Nah, di sini apabila teman-teman lihat ini strap tengahnya pasangannya sudah nggak ada ya. Jadi di sini ada lubang. Nah, di sini pertamanya strapnya menyangkut di sini. Nah, seperti ini. Cuman yang ini udah patah. Jadi sudah nggak ada. Nah, saya sudah cari-cari penggantinya, ketemu yang seperti ini. Nah, ketemu yang seperti ini. Kita akan coba dulu. Nah, masuk ya. Jadi ini bisa. Nah, sekarang tempat masangnya di sini nggak ada ya. Jadi di sini buat masangnya kita perlu masang bautnya. Nah, ini. Nah, kita akan pasang di sini sementara lubangnya belum ada. Jadi saya akan buat dulu lubangnya menggunakan bor. Di sini kita akan coba tes dulu panjangnya. Nah, lebih kurang di sini ya. Saya akan bikin lubangnya di sini. Akan bor. Ups. Sekarang lubangnya sudah terpasang, kita tes dulu bautnya masuk apa enggak. Nah, bautnya sudah masuk ya. Oh ya, satu lagi perkakas yang kita perlukan adalah obeng. Nah, jadi bautnya terdapat dua bagian. Yang ini yang akan dipasang dari luar, sementara kalau yang ini akan dipasang dari dalam. Ini cekernya, ini bautnya. Kita bersihkan dulu bagian dalamnya karena ada sisa-sisa plastik. Nah, kita akan gunakan cutter untuk membersihkan sisa plastiknya. Nah, kalau sudah
kita pasangkan strapnya. Nah, sudah terpasang ya. Kita akan coba pasang. Nah, jadi ini untuk mengeratkannya kita angkat dulu tuasnya yang ini. Lalu kita eratkan, lalu tinggal kita tarik. Nah, seperti itu. Sekarang kita akan coba pasang di sisi satu lagi. Nah, sekarang strapnya sudah terpasang. Kita akan coba sekarang mengganti bearingnya. Kita buka dulu. Nah, sudah terbuka ke-88-nya. Sekarang kita coba pasang bearing yang baru. Oh ya, sebelumnya debunya kita bersihkan dulu ya, supaya nggak masuk ke bearing. Pasang bearing baru. Jangan lupa spacernya ya. Nah, ini dengan bearing yang baru. Nah, sekarang ke-8 rodanya sudah kita ganti bearingnya. Sekarang kita pasangkan kembali di sepatunya. Kita akan bikin konfigurasi roda banana. Jadi yang 80 kita pasang di tengah ya. Lalu yang 76 di ujung-ujung. Nah, sudah terpasang semua rodanya. Sekarang kita bersihkan dulu linernya biar lebih rapi. Nah, sudah bersih. Sekarang kita pasangkan linernya. Terpasang. Sekarang kita akan gosok sedikit pakai WD ini supaya dia terlihat mengkilat. Kita ambil tisu dulu ya. Nah, jadi tisunya saya semprot dulu pakai WD ini. Akan gosok-gosok. Mungkin pakai kain juga bisa, kalau tisu ini cepat hancur. Jadi begitu ketemu permukaan yang kasar dia akan robek. Nah, sudah beres ya guys. Jadi sepatu roda Oxar ini sudah layak untuk dipakai kembali. Strapnya sudah terpasang, bearingnya juga sudah diganti dengan yang lancar. Nah, demikian video kita kali ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa diklik like-nya ya guys. Terima kasih sudah menonton.